4 hari lalu kurang lebih menerima berita itu, Masya Allah. Jadi ada kuli, Bu, Pak, kisah nyata ya, di daerah ujung Jawa sana. Kami sebutkan namanya karena ini orang baik untuk teladan. Namanya Mbah Darjo. Mbah Darjo itu kuli-kuli angkat, dan semua diangkat yang kasar-kasar itu. Ya, ras, batu, disuruh orang angkat. Dan kadang-kala tidak sedikit yang mencela ketika mengangkat itu, direndahkan posisinya. Saya dengan cepat qadar Allah meninggal dunia sesuai ajalnya. Wafat dimakamkan samping orang saleh. 9 tahun kemudian, ini kisah nyata, cucunya meninggal. Cucunya. Ayahnya menginginkan dimakamkan di samping kakeknya, Mbah Darjo tadi. Begitu akan dimakamkan, spesiesnya nggak terlalu longgar, jadi harus dibongkar sedikit dari makam kakeknya itu. Begitu dibongkar, dalam 9 tahun setelah dimakamkan, bukan cuma jasadnya, kafannya plus papan penutupnya masih utuh. 9 tahun. Apa amalan orang ini? Insya Allah. Ketika ditelusuri kenapa dan sebagainya, tiga keutamaan yang pernah dikerjakan oleh beliau itu. 1, mempertaruhkan tenaga dan keringatnya untuk mendapatkan yang halal, Pak. Lebih baik saya ngangkat yang berat-berat, mendapatkan keringat dan mendapatkan yang halal, dibandingkan mudah dilakukan tapi neraka sudah mengancam. Maka setiap mendapatkan yang halal itu, jatuh keringatnya, itu keringat dihitung itu. Bagian dari pahalanya menjaga tubuhnya. Selamat oleh Allah. Makanya orang-orang yang mencari keringat, mencari rizki dengan keringatnya, dan tidak pernah terfikir berbuat yang haram, Masya Allah, itu dijamin oleh Quran, Allah yang akan mudahkan hidupnya, menjaga rizkinya, dari mulai dia hidup sampai dia kembali kepada Allah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Nanti ditafsirkan di Quran surah Maryam, surah ke-19, ayat 13, posisi paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan kamu cari untuk bekal makanmu. Min thayyibati, yang baik-baik, ma razaqnakum, kami yang sediakan. Saya agak cepat sedikit. Hukum mencari rezeki, hukumnya secara umum ada di Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu umumnya kalimatnya mengatakan begini, ya ayyuhan nasu, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, silahkan cari rezeki, dapatkan untuk kebutuhan makan yang halal dan baik. Cara dapatnya halal, dibelikan yang terbaik untuk kesehatannya. Tapi ketika mengatakan pada orang beriman, kalimat halalnya dibuang, Pak. Silahkan cek, ya ayyuhan nasu halalan thayyiban, ya ayyuhalladzina amanu, ketika menyebutkan iman, halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan cari yang baik-baik, kami sediakan, bukan kamu yang capek mendapatinya. Kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat ini? Kata para ulama, karena orang-orang beriman itu dengan iman ada dalam jiwanya, akan otomatis membimbing mencari yang halal. Jadi kalau ada di sini mengaku beriman, beragama Islam, tapi masih memikirkan yang haram, maka ada masalah dalam imannya. Ada masalah, itu dijaga. Saya mohon maaf. Yang kedua, itu sabar dengan ujian. Begitu cari, dicela, gitu kan, direndahkan, alhamdulillah. Bukankah bersabar dalam ujian mendatangkan pahala? Apalagi saat dicela, oh Masya Allah, itu gratis, Bu. Dia jangan marah kalau sedang dicela, itu memindahkan pahala. Hadis Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Betul, hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik kemudian melakukan keburukan, itu pahala kebaikannya dipindahkan pada orang yang dizalimi itu. Ada orang sholat, selesai sholat mencela orang lain yang belum sholat. Tuh lihat. Baru ngambil wudhu aja belum, kita udah jamaah kan? Alhamdulillah, ya kan? Nah, itu ketika mengucapkan kalimat itu, maka pahala sholatnya pindah pada orang bersangkutan. Selesai. Masya Allah, berapa banyak pahala yang dapat oleh orang tadi. Yang ketiga ini yang belum bisa saya lakukan sampai hari ini pun, Masya Allah, beliau mengikuti sunnah-sunnah orang-orang soleh sebelumnya, salafus soleh. Ibu, bapak sekalian, ini bocoran sedikit ya, antara kita aja di sini hari ini. Ada kebiasaan amalan dari sahabat Nabi sampai generasi setelahnya. Kalau sebelum tidur, itu suka punya amalan-amalan khusus dari petunjuk Nabi. Ada yang baca Quran dulu sampai lelah baru tidur. Ada. Kalau ibu bapak, misal ya, nanti dalam waktu senggang baca kitab Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan, terbitan Darun Nafais, itu yang warna kuning, ada 187 halaman, posisi di halaman ke-46, paragraf yang kedua, baris yang ketiga sampai baris kelima. Itu dikisahkan oleh beliau, ada seorang salaf yang kalau mau tidur, itu baca Quran dulu, Pak. Ya, biasanya baca Al-Baqarah. Satu waktu tertidur, Al-Baqarahnya belum kebaca.
Itu tiba-tiba tengah malam bangun, terkejut dia mimpi, temannya sampai kaget. Masa bakatnya kamu kenapa? Kata orang ini, wallahi laqad latahatil Baqarah. Saya mimpi tadi, saya diseruduk Al-Baqarah. Saking seringnya baca ayat itu sehingga menjadi bagian dari hidupnya. Ada yang sebelum tidur itu suka memohon kepada Allah membebaskan dari sifat iri hati, lalu maafkan kesalahan orang. Ada. Itu di Musannaf Abdul Razak, nomor hadis 20.559, ya, jilid ke-11 halaman 187 dari Anas bin Malik. Itu disebutkan oleh Nabi besoknya sebagai ahli surga. Ketika kata Anas, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di Masjid An-Nabawi, fa idza yaqul, tiba-tiba berkata, sayatlu 'alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan nampak pada kalian di pintu yang ini seorang lelaki calon penghuni surga. Fa'idha rajulun min ansarin, tiba-tiba yang nampak seorang lelaki ansar. Tanqudhu lihyatu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudunya. Tangan kirinya memegang sendal, masuk ke masjid 3 hari berturut-turut yang disebutkan orang itu saja yang muncul. Diikuti fatabi'ahu Abdullah bin Amr bin As, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Ya, fabata fihi 3 ayyamin, maka menginap di rumahnya 3 hari. Malam pertama ternyata tidak tahajud, artinya tidak rutin. Malam kedua, Masya Allah, bacaan Qurannya tidak seindah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kalau baca Quran lupa, itu malaikat turun. Pernah satu kali beliau baca Quran, tiba-tiba angin bertiup kencang, pohon-pohon sudah mulai bergoyang-goyang. Berhenti, itu berhenti. Baca lagi, nyambung lagi. Saking kagetnya, diam diadukan pada Nabi. Ketika Rasulullah SAW menerima berita itu, kata beliau, tahukah anda at-tadri? At-tadri, tahukah anda? Ketika anda sedang bacakan, malaikat berebut turun mendengarkan bacaanmu. Kalau diteruskan bacaanmu akan hancur tempat-tempat di sekitarmu itu. Insya Allah, saking indahnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud di muka bumi diciptakan cuma 1. Coba kalau semuanya ini seperti Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, habis ini pasar raya. Kita begitu dibacakan ya. Makanya ketika Bapak Ibu baca Quran, termasuk saya, malaikat gak pada turun. Cuma dicatat pahalanya gitu ya. Cuma dicatat. Baik, hari ketiga ternyata tidak puasa sunnah. Gak terlalu rutin. Sehingga bingung, ini orang apa amalannya? Allahu Akbar. Ketika dia akan pergi, baru dikabari. Ya, saya punya amalan nggak canggih-canggih seperti yang lain. Saya cuma membiasakan sebelum tidur di keheningan malam, memohon supaya dibebaskan dari sifat iri hati dan memaafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi, surga itu, surga. Nah, Mbah Darjo tadi mencari yang paling ringan, bersolawat pada Nabi setiap sebelum tidur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sampai basah lisannya, sampai lelah baru tertidur. Dan kesaksian keluarganya pernah ketika membacakan itu sampai hitungan 16.000 salawat pada Nabi. Bukankah Nabi mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Maksud saya, mohon maaf ya, kalau beliau dipanggil pulang duluan telah menghadap Allah, barangkali menurut Allah dosanya begitu kecil, amalnya sudah banyak, dijadikan hikmah untuk kita. Kalau saya, anda, kita dihidupkan sampai hari ini, di awal bulan Dzulhijjah, belum mau diampuni dosa juga, dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni dosa kita? Cobalah, coba dulu merenung pelan-pelan. Satu saat kita pulang, satu saat kita meninggal. Dunia aja begitu dicari luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, dikumpul-kumpul. Apa anda pikir akan dibawa ke akhirat? Tidak. Jadi yang sementara aja begitu serius, kenapa yang hidup